Kaisar bela diri Tiran Sisen 79. Tanda Dewa Abadi yang terpencil tidak mungkin salah. Jawab Perwira Wu dengan yakin. Meskipun nilainya benar, Sang Dewa Abadi yang terpencil telah menghilang untuk waktu yang lama dan tiba-tiba muncul kembali. Kita harus menyelidiki latar belakangnya dan tidak membiarkannya mengikuti ujian dengan sembarangan, bukan? Yu Xian melanjutkan. Gu Chen mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Yu Xian. Gu Chen tidak tahu konflik apa yang dimiliki pria ini dengan kepala suku tua itu, tetapi dia mengejek dan mempersulit Gu Chen sejak pertama kali bertemu. Sekarang, dia bahkan mempersulit Gu Chen, yang cukup menjengkelkan. Baiklah, Perwira Wu ragu-ragu. Yu Xian adalah prajurit surgawi yang berpengalaman, dan dia memiliki monster meraj yang kuat di belakangnya. Dia tidak ingin menyinggungnya secara sembrono. Meskipun apa yang dia katakan jelas ditujukan kepada seseorang, tidak bisa dikatakan bahwa itu tanpa alasan. Yu Xian, sebaiknya kau berhenti mempersulit urusan teman mudaku. Kepala suku tua itu tenang, tetapi ada sedikit nada mengejek di matanya. Bagaimana ini mempersulit keadaan baginya? Aku hanya bersikap hati-hati, ejek Yu Xian. Jenderal surgawi yang terpencil dulunya sangat kuat, tetapi itu sudah lama sekali. Bahkan jika pemuda ini adalah pewarisnya, lalu apa? Selain itu, leluhur monster meraj tidak sekuat jenderal surgawi terpencil, tetapi kekuatannya tidak jauh berbeda. Monster meraj memang masih kuat, tetapi suku terpencil telah tidak dikenal selama bertahun-tahun. Terus terang saja, anak ini sama sekali tidak punya latar belakang. Setelah menyadari hal itu, Yu Xian sama sekali tidak takut pada bocah muda ini, dan dia ingin membuat kaum barbar jijik dengan menindasnya. Yu Xian, teman mudaku direkomendasikan langsung oleh Tuan Tang Ning. Apakah kau yakin ingin mencegahnya mengikuti ujian? Ekspresi kepala suku tua itu tiba-tiba berubah dingin, dan nada bicaranya menjadi lebih berat. Tuan Tang Ning. Ketika Yu Xian, yang awalnya tidak takut, mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah kau sedang mempermainkanku? Sejak kapan Tuan Tang Ning peduli dengan hal ini? Tanyanya dengan curiga. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Tapi jika kau membuat Tuan Tang Ning tidak senang karena ini, kau harus menanggung akibatnya. Patriark tua itu memejamkan matanya setelah selesai berbicara, tampak tenang dan terkendali. Kali ini, Yu Xian bingung. Dia sangat mengenal orang barbar tua ini, dan dia tidak akan pernah berbicara tanpa berpikir. Melihat betapa percaya dirinya, mungkinkah bocah ini benar-benar kerabat Tuan Tang Ning? Setelah bergumul sejenak, akhirnya dia tidak berani mengambil risiko menyinggung perasaan Tuan Tang Ning, jadi dia tersenyum sinis. Lupakan saja, untunglah para dewa abadi yang terpencil memiliki keturunan. Ini tidak ada hubungannya dengan orang tua itu. Diakon Wu, putuskan sendiri. Dia tersenyum canggung. Jelas sekali bahwa dia berusaha menghindari tanggung jawab dan mundur. Hal ini menyebabkan banyak murid suku brutal dan bahkan pelayan Wu merasa jijik padanya. Jika memang begitu, aku akan mengingat nama teman kecilku, Gu. Diakon Wu menghela napas lega. Setidaknya dia tidak perlu menyinggung perasaan pihak manapun. Gu Chen menyelesaikan pendaftarannya dan mendapatkan token identitas untuk mengikuti seleksi. Tak lama kemudian, ke-10 pemuda barbar itu juga menyelesaikan pendaftaran mereka, dan sekelompok orang berjalan menuju tempat ujian. Pak Kepala Suku Tua, dari mana kelompok orang itu berasal? Gu Chen bertanya dalam perjalanan. Jika dia tidak menggunakan nama Tang Ning, penilaiannya akan mengalami banyak liku-liku. Mereka berasal dari suku Meraj, keturunan Genjutsu dari surga kuno. Suku ini memiliki banyak pengaruh di istana surgawi saat ini. Pria yang memimpin mereka bernama Yu Xian. Ketika kakek masih muda, ia pernah berselisih dengannya saat masih menjadi prajurit surgawi, sehingga ia selalu mempersulitnya. Kepala suku tua itu menjelaskan. Orang tua itu terlalu sombong. Beraninya dia mengatakan itu tentangmu, kepala. Kata Long Ao dengan marah. Barusan, sindiran Yu Xian kepada kepala suku tua itu membuat mereka sangat marah. Karena beberapa hal, orang tua itu akhirnya meninggalkan pasukan surgawi. Orang itu telah membuat kemajuan selama bertahun-tahun ini, jadi wajar jika dia agak berpuas diri. Kepala suku tua itu menggelengkan kepalanya dan menambahkan. Jika kau ingin membalas dendam atas kematian orang tua itu, cobalah untuk menekan para pemuda suku Meraj dalam seleksi, terutama pemuda bernama Yusu. Konon dia adalah seorang jenius langka dari suku Meraj dalam beberapa tahun terakhir. Long Yun, kau tidak boleh kalah darinya. Mendengar itu, Long Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, kakek buyut, aku pasti akan membuatmu bangga. Sembari mereka berbicara, mereka tiba di tempat ujian. Ada 5 gerbang cahaya menjulang di depan mereka, dan para kultivator yang mengikuti seleksi berjalan melewatinya. Seleksi untuk prajurit surgawi sangat ketat. 5 gerbang hanyalah ujian pertama. Ujian ini menguji 5 aspek, kekuatan, tingkat kultivasi, kecepatan, kelincahan, dan kekuatan mental. Setiap gerbang cahaya menguji satu kemampuan, dan kelima kemampuan ini mewakili dasar dari seorang prajurit surgawi yang berkualitas. Ingat, setiap gerbang cahaya memiliki 10 poin. Hanya mereka yang memiliki skor tinggi lebih dari 40 poin yang dapat lulus ujian dasar. Kepala suku tua itu memperkenalkan aturan ujian, dan semua orang langsung menjadi gugup. Seleksi untuk menjadi prajurit surgawi memang sangat ketat. Seseorang harus mendapatkan nilai tinggi dalam banyak aspek untuk lulus ujian dasar. Itu baru persyaratan dasar. Siapa yang tahu betapa sulitnya ujian selanjutnya? Long Yun, kamu duluan. Dengan tubuh abadi harimau buas, seharusnya tidak sulit bagimu untuk mencetak 50 poin.
Kepala suku tua itu memberi instruksi kepada Long Yun, mencoba untuk menyemangati para junior lainnya dengan keberhasilannya. Long Yun mengangguk dan tampak sangat serius. Dia memejamkan mata dan menyesuaikan posisinya. Di sisi lain, Gu Chen memandang kelima gerbang cahaya itu dengan rasa ingin tahu. Para kandidat tampaknya hanya melewati gerbang cahaya dan tidak melakukan hal lain. Dia tidak tahu bagaimana gerbang cahaya memberi nilai kepada mereka dalam begitu banyak aspek. Semua orang menunggu di tempat mereka masing-masing. Tak lama kemudian, orang-orang dari suku Meraj juga tiba. Pada saat ini, giliran tim suku barbar untuk mengikuti ujian. Long Yun membuka matanya dan hendak melangkah masuk ke dalam 5 gerbang. Dari tim suku Meraj, seorang pemuda juga melangkah keluar pada saat ini dan berkata kepada Long Yun sambil tersenyum. Kamu tidak keberatan, kan? Apakah itu Yusu, si jenius yang sepopuler sepupu Long Yun? Tanya Long Fang dengan suara rendah. Jelas sekali dia ingin bersaing dengan mereka saat ini. Gu Chen mengamati Yusu dengan rasa ingin tahu. Meskipun penampilannya mirip manusia, dia hanyalah ilusi. Di bawah tatapan mata ungu ekstremnya, tubuh asli Yusu tampak seperti kepulan asap hijau. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas dan itu sangat aneh. Ada sebuah pepatah di zaman dahulu yang mengatakan bahwa Fata Morgana dapat terlihat. Ras ini sangat aneh. Tentu saja. Long Yun tidak gentar menghadapi provokasi Yusu dan membalasnya dengan senyum dingin. Setelah mengatakan itu, dia bergegas masuk ke gerbang cahaya terlebih dahulu. Yusu mengikuti dari dekat. Keduanya tampak saling bersaing saat melewati gerbang cahaya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap, mereka telah menyelesaikan ujian tersebut. 50 poin. 50 poin. Skor kedua tim segera ditampilkan di gerbang, dan hal itu langsung menimbulkan kehebohan. Keduanya berhasil melewati kelima gerbang dalam waktu yang sangat singkat dan juga mendapatkan nilai sempurna. Keduanya memiliki kemampuan yang setara. Ekspresi Long Yun sedikit berubah muram, dan wajah Yusu juga penuh ketidakpuasan. Sepertinya keduanya memiliki fisik abadi, dan level mereka hampir sama. Suku Barbar dan suku Meraj benar-benar memiliki dua bibit unggul kali ini. Para penguji memandang kepala suku tua dan Yusian sambil tersenyum. Lulus 5 kemampuan dasar ujian pertama bukanlah hal yang sulit, tetapi mendapatkan nilai sempurna di semua kemampuan tersebut dengan kecepatan yang begitu tinggi, itu berarti bahwa keduanya memiliki fisik abadi. Bab 782. Long Yun dan Yusu menjadi pusat perhatian. Bakat mereka sangat luar biasa bahkan di seleksi prajurit surgawi, yang dipenuhi oleh para ahli. Persaingan antara kaum barbar dan monster Meraj semakin sengit. Setelah mereka, Long Fang dan seorang murid monster Meraj lainnya juga memasuki gerbang kelima. Tidak satu pun dari mereka mendapatkan nilai sempurna lagi, tetapi yang satu mendapatkan 47 poin dan yang lainnya 46 poin. Melihat juniornya tertinggal 1 poin, mata Yusian dipenuhi rasa tidak senang. Ekspresinya baru membaik setelah junior lainnya berhasil mengejar ketertinggalan 1 poin. Sebagai keturunan jenderal surgawi manusia dan genjutsu, garis keturunan barbar dan monster ilusi jauh lebih kuat daripada keturunan prajurit surgawi dan jenderal surgawi lainnya. Oleh karena itu, semuanya mendapat 40 poin tanpa keraguan. Ketika tiba giliran Long Ao untuk bertanding melawan murid Meraj monster terakhir, mereka imbang. Yusian tampak sangat tidak senang. Hasilnya di luar dugaannya. Sungguh menyedihkan. Kau adalah yang terakhir berkompetisi. Semua kesalahan atas kegagalan kaum barbar akan ditanggung olehmu. Murid Meraj monster terakhir memasuki gerbang kelima dan mengejek. Dia tidak menganggap serius Long Ao karena Long Ao baru berada di tahap menengah alam Dewa Bumi, sementara dia sendiri berada di tahap lanjut. Berdasarkan hal itu saja, dia akan mendapatkan skor lebih tinggi di gerbang kelima. Ditambah lagi, monster Meraj selalu memiliki skor lebih tinggi daripada barbar dalam hal kekuatan mental, jadi hampir pasti dia akan menang. Bukan hanya dia yang menyadari hal itu. Wajah Yusian melunak, dan dia mengejek kepala suku tua itu. Sepertinya murid-murid monster Meraj pada akhirnya lebih unggul. Kau baru berada di tahap menengah alam abadi bumi, dan kau datang untuk berpartisipasi dalam seleksi prajurit surgawi. Sepertinya kaum barbar memang tidak memiliki siapapun yang lebih baik. Long Yun, Long Fang, dan yang lainnya sangat marah. Meskipun tingkat menengah alam Dewa Bumi adalah yang terlemah di antara murid-murid dari kedua klan, itu tidak lebih buruk daripada kultivator lain di seleksi prajurit surgawi. Yusian sengaja mencoba mempermalukan Long Ao. Gu Chen juga mengangkat alisnya. Dari segi tingkat kultivasi, dia hanya berada di tahap menengah alam Dewa Bumi, tetapi Yusian juga menghinanya. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum kompetisi dimulai. Kepala suku tua itu tampak sangat tenang. Yusian mendengus. Di sisi lain, Long Ao dan murid monster Meraj sudah memasuki gerbang kelima. Gu Chen merenung sambil memperhatikan keduanya pergi. Dari segi kultivasi, Long Ao seharusnya tertinggal, tetapi dia tidak menyangka lawannya pasti akan kalah. Long Ao selalu tekun dalam kultivasinya. Untuk mendapatkan tempat di seleksi prajurit surgawi, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan hampir mati di tanah terlarang leluhur tanaman merambat. Dalam diri Long Ao, Gu Chen melihat dirinya di masa lalu. Ia memiliki semacam kegigihan, dan kegigihan semacam ini sangat langka dan berharga di jalan kultivasi. Karena itu, ia lebih optimis terhadap Long Ao. Mereka berdua berjalan melewati pintu 5 lipatan, dan nilai mereka dengan cepat ditampilkan di pintu tersebut. Kamu Zitao, 43 poin. Long Ao, 49 poin. Para monster Meraj semuanya membeku setelah hasilnya diumumkan.
Yuxian tampak mengerikan, seolah-olah dia menelan lalat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin bocah nakal ini bisa mendapatkan nilai hampir sempurna? Dia tak kuasa menahan diri untuk mengajukan pertanyaan kepada para penguji. Bahkan kelompok murid suku brutal pun terkejut sekaligus senang. Penilaian dari pintu 5 tumpukan tidak salah. Meskipun anak ini kehilangan 1 poin dari basis kultivasinya, kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan kekuatan mentalnya semuanya mendapat nilai sempurna. Penguji tersebut menanggapi dengan acuh tak acuh. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia juga memiliki fisik abadi? Yuxian masih sulit mempercayainya. Yu Zitao, yang kalah dari Long Ao, tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dia sangat terkejut. Jika dia memiliki fisik abadi, dia seharusnya bisa mendapatkan 50 poin. Skor tinggi 49 poin berarti anak ini telah berlatih sangat keras, yang akhirnya memberinya skor mendekati fisik abadi. Dunia ini tidak selalu milik para jenius, tetapi juga milik mereka yang tekun. Kriteria seleksi pintu 5 tumpukan tidak pernah hanya para jenius, tetapi juga mereka yang tekun. Penguji itu memandang Long Ao dengan sedikit lebih kagum. Dia telah menjadi penguji di planet uji coba ini selama bertahun-tahun, dan jujur saja, ada lebih banyak orang yang mendapatkan 50 poin daripada 49 poin. 49 poin berarti seseorang telah menggunakan kerja kerasnya untuk menutupi kekurangan bakat dan memperoleh prestasi yang mendekati nilai sempurna. Potensi masa depan orang seperti itu tidak kalah dengan mereka yang memiliki fisik abadi. Bahkan, orang-orang seperti itu seringkali mampu bertahan selama pelatihan prajurit surgawi yang keras dan mencapai prestasi yang lebih tinggi pada akhirnya. Dia langsung teringat Long Ao. Anak ini adalah prajurit surgawi yang ingin mereka pilih. Yuxian sangat enggan, tetapi dia harus mengakui bahwa dia telah kalah. Dia tidak menyangka akan ada kesenjangan yang begitu besar antara mereka berdua, dan monster Mirage benar-benar dikalahkan oleh para barbar. Semua orang barbar merasa gembira. Long Ao sangat gembira hingga wajahnya sedikit memerah. Dia akhirnya membuktikan dirinya. Kepala suku tua itu tersenyum, seolah-olah dia sudah meramalkan hal ini. Keturunan Dewa Abadi yang terpencil, sekarang giliranmu. Penguji itu menatap informasi Gu Chen dengan penuh harap. Ini adalah kali pertama sang Dewa Abadi yang terpencil berpartisipasi dalam seleksi tersebut, jadi dia sangat penasaran dengan hasil seperti apa yang bisa dia raih. Gu Chen tersenyum dan berjalan menuju pintu 5 tumpukan dengan tenang. Dibandingkan dengan kedua klan yang saling bermusuhan, dia tampak sangat tenang, dan sama sekali tidak ada jejak konflik. Saat ia melangkah melewati pintu cahaya pertama, ia merasakan indera ilahi menyapu seluruh tubuhnya, dengan perhatian khusus tertuju pada otot-ototnya. Jadi begitu. Gu Chen merenung. Tampaknya kekuatan pintu cahaya pertama diukur dari kepadatan otot tubuh. Dia melangkah masuk melalui pintu kedua, dan tiba-tiba dia merasakan tekanan yang kuat, yang membuat kultivasi di tubuhnya bekerja secara naluriah, dan kekuatan garis keturunannya yang dahsyat melakukan serangan balik. Pintu kultivasi kedua menggunakan indera ilahi untuk mensimulasikan tekanan kultivator tingkat tinggi guna memunculkan kultivasi sejati dari peserta ujian. Gu Chen mau tak mau memperlambat laju kendaraannya. Ia mendapati bahwa tata letak pintu 5 tumpuk itu sangat cerdik. Melihat Gu Chen berjalan sangat lambat, semua orang saling pandang. Biasanya, semakin lambat seseorang berjalan, semakin kurang percaya diri dia. Sepertinya keturunan Dewa Abadi yang terpencil ternyata tidak sehebat itu. Yuxian mencibir. Kegagalan sebelumnya membuatnya merasa sangat buruk. Gu Chen memasuki gerbang kecepatan ketiga. Kali ini, ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya. Terkadang berupa tebing curam, dan terkadang berupa jembatan terpencil yang tanpa harapan. Dia tampak terus berlari, dan semua bahaya alam dengan cepat ditinggalkannya. Dia terus berpikir, dan tak lama kemudian, dia memahami prinsip pintu ini. Ini juga merupakan semacam penggunaan indera ilahi. Ia menggunakan ilusi untuk menguji kecepatan reaksi orang yang diuji. Luar biasa. Dia memuji dan terus berjalan menuju pintu keempat kelincahan. Prinsip pintu ini mirip dengan pintu ketiga, tetapi ilusi yang ditimbulkannya berbeda. Gu Chen melangkah masuk melalui pintu terakhir, dan dalam keadaan setengah sadar, ia kembali ke planet kuno Changhuang. Dia melihat kota Tiannan tempat dia dibesarkan, sekte Wuchen yang berubah menjadi reruntuhan dalam semalam, pria bertopi bambu dan Huang Fuji, serta orang-orang yang dicintainya. Bab 783. Pintu 5 tumpuk telah menciptakan berbagai macam ilusi yang akan mengguncang pikiran seseorang dalam upaya untuk menghancurkan tekad Gu Chen. Gu Chen telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya dan berhasil bertahan selama ini. Bagaimana mungkin dia bisa terpengaruh oleh ilusi belaka? Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia telah terbebas dari purgatorium debu merah yang diciptakan oleh ilusi. Namun, ia tidak terburu-buru untuk mencapai akhir. Sebaliknya, ia memejamkan mata dan menikmati pengalaman tersebut. Jurus pintu 5 tumpuk telah mencapai tingkat kendali yang sangat tinggi atas indera ilahi seseorang. Hal ini memberi Gu Chen banyak inspirasi. Baru-baru ini, berkat penyerapan pecahan giok jiwa, kekuatan mentalnya menjadi semakin kuat. Namun, itu masih belum cukup untuk digunakan. Jalan jiwa sungguh mendalam. Sepertinya aku harus menemukan beberapa teknik keabadian yang berkaitan dengan jalan jiwa. Gu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sebagian besar teknik mental yang dia ketahui berasal dari mata kutub ungu, tetapi teknik-teknik itu tidak lagi mampu memenuhi kebutuhannya. Pintu 5 tumpukan telah membuatnya menyadari betapa dangkalnya kendalinya atas kekuatan mental.
Bahkan teknik keabadian ciptaannya sendiri, yang memungkinkannya untuk menempelkan kehendaknya pada serangga pemakan langit iblis, masih perlu banyak perbaikan. Apa-apaan, mengapa dia belum juga menyelesaikannya setelah sekian lama? Mungkinkah anak ini terlalu malu untuk keluar karena nilainya terlalu rendah? Saat diskusi di sekitarnya semakin ramai, Gu Chen akhirnya tersadar dan berjalan keluar dari pintu 5 tumpukan. Gu Chen, 50 poin. Skor akhir terpampang di pintu. Para kandidat yang sebelumnya meragukannya kini tercengang. Nilai sempurna juga, keabadian fisik, cek, lalu kenapa dia berjalan begitu lambat? Wajah Yuxian menjadi gelap. Keturunan Dewa Abadi yang terpencil ini bersekongkol dengan kaum barbar. Nilai bagus yang didapatnya malah membuatnya semakin tidak senang. Bagus, bagus. Sepertinya ini juga merupakan fisik seorang immortal. Sang penguji tertawa terbahak-bahak. Ia merasa bangga karena 3 wujud immortal telah muncul di bawah tangannya. Kalian bertiga, ikuti aku. Aku akan menguji jenis fisik abadi apa yang kalian miliki. Penguji berkata kepada 3 kandidat yang mendapat nilai sempurna. Ini adalah salah satu aturan seleksi. Wujud manusia abadi sangat langka. Yang lain penasaran dan mengikuti mereka. Penguji membawa Gu Chen dan 2 orang lainnya ke sebuah lempengan batu. Di lempengan itu, tercatat 1000 jenis kekuatan fisik yang dahsyat. Apakah ini peringkat fisik Al-Heaven yang legendaris? Long Fang dan yang lainnya bertanya dengan penuh harap. Benar sekali, peringkat fisik Al-Heaven mencantumkan 1000 fisik abadi dan dewa yang dikenal di alam semesta. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk mendominasi di bidang tertentu. Penguji itu tersenyum sambil menatap Long Yun, Yusu, dan Gu Chen dengan penuh harap. Meskipun pengadilan surgawi kuno menekankan keadilan dalam memilih prajurit surgawi, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Semakin tinggi peringkat fisik abadi Anda, semakin tinggi titik awal Anda setelah menjadi prajurit surgawi, dan semakin banyak sumber daya yang akan Anda terima. Meskipun Long Yun dan Yusu sudah menyadari keunikan fisik mereka, mereka tetap merasa bersemangat saat mendengar hal ini. Matanya, Gu Chen dan Chen menatap peringkat fisik Al-Heaven di surga. Dia memiliki 2 jenis wujud fisik. Wujud fisik Overlord tidak tercantum dalam daftar wujud fisik Al-Heaven, dan dia tidak siap untuk memperlihatkannya di depan begitu banyak orang. Tubuh abadi tanpa nama dikembangkan melalui teknik kenaikan surgawi yang misterius, jadi dia sudah mengetahui kemampuannya sendiri. Namun, menurut anjing hitam itu, tidak ada catatan tentang hal itu di daftar kualitas tubuh seluruh langit. Jika aku bisa mengetahui seperti apa fisik abadi yang kumiliki saat ini, itu bukanlah hal yang buruk. Gu Chen merenung. Kekuatan garis keturunan tubuh tirani di tubuhnya perlahan surut saat ini. Nebula yang berputar di sekitar akar asal semua makhluk di dantiannya diselimuti oleh pancaran 9 warna saat ini. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi wujud abadi tanpa nama untuk menyembunyikan wujud tiraninya. Aku duluan. Bentuk tubuhku haruslah bentuk tubuh lalat capung ilusi yang agung. Yusu melangkah maju dan meletakkan tangannya pada sebuah torehan di lempengan batu itu. Tak lama kemudian, di antara ribuan nama dalam peringkat fisik Al-Heaven, peringkat ke-234 muncul. Great Illusory Mayfly Fisik, peringkat ke-234. Peringkat ini sudah berada di jajaran atas. Penguji itu mengangguk. Benar saja, ini adalah bibit yang bagus. Ketika tiba giliran Long Yun, dia jauh lebih tenang daripada Yusu dan meletakkan tangannya di lekukan tersebut. Savage Tiger Fisik, peringkat ke-232. 2 peringkat lebih tinggi dari fisik lalat capung ilusi agung. Semua fisik yang ada di peringkat fisik Al-Heaven memiliki kemampuan yang tak tertandingi di bidang tertentu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kemampuan tersebut saling memperkuat dan menetralkan, jadi tidak ada yang benar-benar lebih kuat. Lagi pula, itu hanya 2 peringkat lebih tinggi. Bukan apa-apa. Yusu berkata dengan tidak senang ketika melihat peringkatnya sedikit lebih rendah. Selama kau bahagia, Long Yun mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh. Sekarang giliranmu. Penguji dan yang lainnya menatap Gu Chen. Banyak orang sudah pernah mendengar tentang fisik Long Yun dan Yusu, tetapi ini adalah pertama kalinya Gu Chen, keturunan Dewa Abadi, berpartisipasi dalam seleksi prajurit surgawi. Semua orang tidak mengenalnya, jadi mereka semakin berharap. Kakak Gu memiliki fisik tirani. Meskipun dia tidak masuk dalam peringkat fisik Al-Heaven, potensinya sangat menakutkan. Long Fang dan Long Ao berpikir dalam hati. Mereka sendiri telah menyaksikan Gu Chen menampilkan fisik tiraninya dalam tubuh leluhur tanaman merambat. Mereka tahu bahwa dari segi potensi, dia bahkan lebih menakutkan daripada fisik harimau buas. Namun, identitas Tyrant fisik agak sensitif. Mereka berjanji kepada Gu Chen bahwa mereka tidak akan memberitahu siapapun, bahkan patriark tua sekalipun. Karena Gu Chen akan menguji fisiknya, mereka khawatir Gu Chen akan terbongkar. Gu Chen dengan tenang berjalan maju dan meletakkan tangannya di atas alur tersebut. Dia merasakan daya hisap yang berasal dari lempengan batu itu, mengambil setetes darah dari tubuhnya. Setelah beberapa waktu, tidak ada perubahan pada peringkat Al-Heaven fisik. Apa yang sedang terjadi? Apakah lempengan batu itu pecah? Bagaimana mungkin? Tadi masih berfungsi. Orang-orang di sekitarnya sedang berdiskusi, dan penguji itu mengerutkan kening. Hehe, sepertinya ini hanya immortal fisik biasa-biasa saja yang bahkan tidak bisa masuk peringkat. Saat itu, Yuxian tersenyum dan melirik Gu Chen dengan simpati. Semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari sesuatu. Terdapat 1000 fisik abadi dan fisik dewa dalam peringkat fisik Al-Heaven, tetapi bukan berarti hanya ada 1000 di alam semesta.
Alam semesta sangat luas, jadi bagaimana mungkin hanya ada 1000 fisik abadi? Peringkat Physical Heaven hanyalah kompilasi informasi dari semua bidang bintang dan era utama. Pada akhirnya, 1000 fisik yang kuat dan terkenal ini diurutkan. Adapun para immortal fisik lainnya, karena mereka tidak tercatat, itu berarti mereka jauh lebih rendah kualitasnya. Melihat tidak ada indikasi pada peringkat Physical Heaven, Yuxian langsung berpikir bahwa Gu Chen hanya memiliki fisik abadi yang biasa-biasa saja. Wajah pemuji itu penuh penyesalan saat dia bertanya dengan enggan, "Sahabat kecil Gu, kemampuan apa yang dimiliki fisik abadimu?" Bukan hal mudah bagi garis keturunan dewa abadi terpencil untuk memiliki penerus. Dengan status jenderal surgawi terpencil, penerusnya harus memiliki fisik abadi yang kuat. Dengan identitas Gu Chen, bahkan jika dia hanya memiliki fisik abadi yang berada di peringkat terakhir dalam peringkat fisik seluruh langit, dia tetap akan sangat diasuh oleh surga kuno. Namun, jika dia hanya memiliki fisik abadi yang tidak diketahui, sumber daya yang akan diberikan surga kuno kepadanya akan jauh lebih sedikit daripada Long Yun dan Yusu. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Jika fisik abadi Gu Chen memiliki kemampuan khusus, maka dia mungkin bisa meningkatkan penilaiannya. Bab 784. Semua orang memandang Gu Chen, penasaran dengan kemampuan fisik abadi yang dimilikinya. Gu Chen menggelengkan kepalanya perlahan. "Senior, selain kecepatan kultivasi yang lebih cepat, fisik abadi saya tidak memiliki kemampuan khusus lainnya." Begitu dia mengatakan itu, pemuji sangat kecewa, dan banyak orang lain juga menunjukkan ekspresi penyesalan. Tidak memiliki kemampuan khusus, hanya kecepatan kultivasi yang lebih cepat. Ini adalah ciri khas beberapa fisik abadi biasa. Bahkan, fisik abadi ini tidak sebaik beberapa fisik super khusus. Pantas saja butuh waktu lama untuk melewati gerbang 5 tingkat. Yusu tak bisa menahan tawa kecilnya. Para monster ilusi juga ikut tertawa. Apa yang bisa dibanggakan? Kakakku mendapat nilai sempurna yang sama sepertimu. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Long Ao sangat tidak senang dengan nada bicara Yusu dan langsung mengkritiknya. "Hehe, dia mendapat 50 poin karena memang hanya bisa mendapat 50 poin, dan saya mendapat 50 poin karena skor tertinggi hanya 50 poin. Skor kita sama, tetapi ranah kita sangat berbeda." Yusu terkekeh. Para monster Mirage segera menirunya. "Benar sekali, bagaimana mungkin Gu Chen ini bisa dibandingkan dengan kakakku? Garis keturunan Desolate Immortal sudah lama tidak muncul. Kukira mereka adalah sesuatu yang istimewa, tapi ternyata hanya itu saja." Ucapan para monster ilusi itu membuat para barbar marah, terutama Long Ao dan Long Fang. Mereka tahu betul bahwa Gu Chen sebenarnya adalah penguasa fisik dan jauh lebih kuat dari Yusu, tetapi mereka tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. "Senior, jika kemampuan saya tidak sebaik yang lain, tetapi saya bisa menang di babak selanjutnya, apakah itu akan memengaruhi perlakuan yang saya terima setelah menjadi prajurit surgawi?" Gu Chen bersikap jauh lebih tenang dan berinisiatif untuk bertanya kepada penguji. Fisik abadi tanpa nama sangatlah kuat. Ia dapat mencuri fisik orang lain untuk digunakannya sendiri. Gu Chen tahu bahwa kemampuan ini tidak boleh terungkap, jadi dia memilih untuk menyembunyikannya. Namun, ia telah berpartisipasi dalam seleksi prajurit surgawi untuk mendapatkan lingkungan kultivasi yang lebih baik dan berkembang lebih cepat. Akan sangat disayangkan jika ia diperlakukan lebih buruk daripada yang lain karena fisiknya. Jika Anda tampil sangat baik di babak selanjutnya, perawatan Anda secara alami akan meningkat, dan tidak akan aneh jika Anda melampaui mereka. Bukan hanya kamu, semua orang akan memiliki kesempatan ini. Penguji itu menatap Long Ao sambil berbicara. Di matanya, potensi Long Ao juga sangat bagus. Tahap pertama, pintu 5 tingkat, hanya menguji kemampuan komprehensif dasar Anda sebagai prajurit tingkat surga. Tahap kedua adalah yang paling penting. Tahap ini menguji kemampuan tempur Anda yang sebenarnya. Penguji itu tersenyum sambil memandang hamparan gurun luas di luar tempat ujian. Seluruh planet tempat uji coba ini sebenarnya adalah medan perang. Para peserta ujian yang lulus tahap pertama akan meninggalkan zona aman dan memasuki zona perang. Di planet percobaan ini, terdapat makhluk-makhluk yang dikenal sebagai binatang iblis. Mereka mahir dalam transformasi, memiliki serangan yang kuat, dan berkembang biak dalam jumlah besar. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah penguasa planet percobaan ini. Beberapa makhluk iblis memiliki bahan pemurnian berharga yang disebut batu iblis di kepala mereka. Batu itu sangat berharga. Isi ujian kedua adalah menggunakan seluruh planet percobaan sebagai medan pertempuran. Batas waktunya adalah 3 bulan. Jika kalian dapat membawa kembali lebih dari 100 batu iblis, kalian akan lulus ujian kedua. Penguji itu menatap Gu Chen sambil berbicara. Mereka yang memiliki pemahaman tentang seleksi prajurit tingkat surga seharusnya tahu bahwa melewati tahap kedua sama artinya dengan lulus seleksi. Tahap ketiga hanyalah formalitas. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan peringkat tinggi, Anda harus memperoleh batu iblis sebanyak mungkin di tahap kedua. Semakin banyak batu iblis yang Anda peroleh, semakin tinggi skor akhir Anda. Yusu bertanya sambil tersenyum. Apakah ada pembatasan? Sebagai contoh, bisakah kita membunuh orang? Dia menggilat bibirnya sambil berbicara, kilatan dingin terpancar dari matanya. Jelas sekali bahwa dia mahir dalam dao pembantaian. Penguji itu mengerutkan kening. Meskipun korban jiwa tidak dapat dihindari dalam pertempuran sebenarnya, karena kita semua berada di bawah panji surga kuno, sebaiknya kita tidak membunuh siapapun. Ada prajurit tingkat surga yang berpatroli di seluruh planet percobaan.
Jika kau melakukan sesuatu yang melanggar aturan, mereka akan keluar untuk menghentikanmu. Dengan kata lain, selama prajurit tingkat surga tidak keluar untuk menghentikanmu, itu berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tidak ada aturan. Gu Chen merenung. Kalau begitu, mereka tidak perlu memburu binatang buas iblis itu. Mereka bisa merampok peserta ujian lain. Meskipun baru saja tiba, sebagian dari peserta ujian di planet percobaan seharusnya tinggal di medan perang selama hampir 3 bulan. Mereka mungkin telah memperoleh banyak pengetahuan. Semua orang memikirkan hal yang sama seperti yang dipikirkan Gu Chen, dan mereka semua ingin segera bertindak. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Jangan terlalu percaya diri. Lingkungan di planet percobaan ini sangat kejam. Mereka yang bisa bertahan dan tidak menyerah bukanlah orang yang mudah dihadapi. Penguji itu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, jangan berpikir untuk membentuk kelompok. Sebentar lagi, susunan transportasi akan mengirim kalian semua ke area berbeda di planet uji coba. Jika tidak, akan tidak adil bagi yang lain jika kalian membentuk kelompok. Setelah penguji selesai menjelaskan aturan kompetisi, ia memimpin para peserta ujian keluar dari zona aman dan menuju zona pertempuran. Makhluk iblis itu tidak mudah dihadapi. Kecerdasan mereka tidak kalah dengan manusia. Kalian harus berhati-hati. Orang tua itu akan tinggal di sini selama 3 bulan. Kuharap kau bisa kembali dengan kemenangan segera. Sebelum pergi, Patriark tua memberi mereka nasihat dengan sungguh-sungguh. Gu Chen, Long Yun, dan yang lainnya mengangguk. Ingat, jika kau bertemu dengan orang-orang barbar itu, lakukan yang terbaik untuk merampok mereka. Di sisi lain, Yu Xian juga berbisik kepada murid-muridnya, terutama Yu Su. Dia berulang kali meminta untuk melampaui Long Yun yang barbar dalam skor akhir. Jangan khawatir, kakek buyut. Aku sudah mempelajari makhluk-makhluk iblis itu dan melakukan persiapan. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Yu Su berkata dengan bangga. Tatapannya hanya tertuju pada Long Yun. Adapun Gu Chen dan yang lainnya, mereka tidak memenuhi syarat. Baiklah, mari kita bergiliran memasuki jalur transportasi. Tak lama kemudian, mereka tiba di tepi zona pertempuran. Tempat ini dipisahkan dari gurun di luar oleh serangkaian susunan transportasi berskala besar. Ada juga prajurit surgawi yang berpatroli di area tersebut. Sebuah sistem transportasi besar telah disiapkan di sini. Begitu seseorang masuk, mereka akan secara acak dikirim ke berbagai penjuru planet percobaan. Saudara Gu, ketika kita diteleportasi keluar, mari kita coba berkumpul dulu jika memungkinkan. Dengan begitu kita bisa saling menjaga. Long Yun berkata kepada Gu Chen dan yang lainnya sebelum pergi. Meskipun planet tempat percobaan itu sangat luas dan tidak mudah untuk segera saling menemukan, jika mereka bisa berkumpul bersama, efisiensi mereka dalam mengumpulkan batu iblis akan jauh lebih tinggi. Baiklah, Gu Chen setuju. Tak lama kemudian, semua orang memasuki susunan transportasi satu persatu. Gu Chen mengikuti di belakang Long Yun. Suara mendesing. Setelah sesaat merasa pusing, Gu Chen muncul di tepi oasis di tengah gurun. Dia tidak tahu berapa puluh ribu li jaraknya dari zona aman. Aiya, tolong aku. Begitu Gu Chen menstabilkan dirinya di tempat, dia melihat makhluk yang menyerupai tikus raksasa dengan ganas mengejar seorang kultivator wanita muda dan cantik di kejauhan. Rambut kultivator perempuan itu acak-acakan dan wajah cantiknya dipenuhi rasa takut. Saat melihat Gu Chen, dia langsung berlari ke arahnya. Itu binatang buas iblis. Gu Chen menatap tikus raksasa itu dengan terkejut. Matanya berubah menjadi ungu dan hijau. Binatang iblis itu tampak seperti tikus, tetapi ukurannya sangat besar. Tubuhnya penuh dengan otot-otot yang menakutkan, dan ada sayap di bawah lengannya. Bab 785. Selamatkan aku. Kultivator wanita yang malang itu berlari ke arah Gu Chen dengan tak berdaya, ingin meminta pertolongan. Saat ini juga, Puci. Gu Chen tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan sebuah pedang dua ritual yin yang kecil menembus kepala kultivator wanita itu. Tubuh kultivator wanita itu bergetar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Mengapa? Kemampuan aktingmu terlalu buruk. Gu Chen berkata dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat kultivator wanita itu berubah menjadi binatang buas iblis yang tampak persis sama dengan yang ada di belakang mereka. Dia jatuh ke tanah, dan darah mengalir keluar dari kepalanya. Binatang iblis yang mengejar mereka melihat ini, dan ekspresinya berubah drastis. Ia segera berbalik dan lari. Ia mengepakkan lengannya, dan lengan itu berubah menjadi sayap. Seperti kelelawar, ia mencoba melarikan diri ke kejauhan. Karena Anda sudah di sini, mengapa Anda begitu terburu-buru untuk pergi? Gu Chen tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan hisap yang dahsyat muncul entah dari mana. Sebelum makhluk iblis itu sempat terbang jauh, ia ditarik kembali dengan paksa. Tuan, ampuni saya, ambil nyawaku. Binatang buas itu ketakutan setengah mati. Baru sekarang ia menyadari bahwa ia telah bertemu lawan yang tangguh. Gu Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Dia tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya yang mengendalikan daya hisap. Terbaik. Tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh makhluk iblis itu patah, dan jeritannya terus bergema tanpa henti. Manusia, aku akan membunuhmu. Ia tahu bahwa ia pasti akan mati, dan ia meraung dengan ekspresi ganas. Gu Chen tidak menunjukkan ekspresi apapun. Setelah melumpuhkannya, dia menekan tangannya ke kepala monster itu. Pencarian jiwa. Dia baru saja diteleportasi ke sini, dan kedua makhluk iblis ini segera melakukan pertunjukan untuk memperdayainya. Jelas bahwa mereka memiliki banyak pengalaman bertarung dengan para kandidat di sini.
Pandangan Gu Chen kosong. Dia tidak tahu di mana dia berada, juga tidak tahu berapa banyak binatang buas iblis yang ada di planet percobaan, atau seberapa kuat mereka. Dia sangat membutuhkan informasi. Dengan menggunakan kemampuan pencarian jiwa, Gu Chen dengan cepat menemukan semua yang ingin dia ketahui. Daerah tempat dia diteleportasi cukup terpencil. Itu bukan tempat berkumpulnya makhluk-makhluk iblis, jadi dia dianggap beruntung. Beberapa peserta ujian cukup sial hingga langsung diteleportasi ke sarang binatang buas iblis, bertemu dengan ratusan bahkan ribuan binatang buas iblis, dan seringkali dicabik-cabik hingga hancur berkeping-keping. Gu Chen mengetahui bahwa jumlah binatang iblis di bintang percobaan ini sangat luar biasa. Yang terlemah di antara mereka setara dengan kultivator manusia di alam ilahi, sementara yang terkuat adalah dewa surgawi tingkat puncak. Tampaknya kekuatan dan jumlah makhluk iblis itu sengaja dikendalikan oleh surga kuno. Kekuatan dan jumlah mereka selalu dijaga pada tingkat yang menimbulkan ancaman cukup besar bagi para peserta ujian, tetapi tidak sampai pada titik keputusasaan. Penampilan makhluk iblis selalu berubah, dan ia pandai membingungkan orang. Jika pupil polaritas unguku tidak menyatu dengan kekuatan fisik ilahi Wang Wen, aku mungkin sudah tertipu barusan. Gu Chen bergumam. Dia menyadari bahwa makhluk-makhluk iblis ini adalah makhluk yang sangat berbahaya. Tidak masalah jika dia bertemu beberapa saja, tetapi jika dia bertemu sekelompok dari mereka, bahkan dia pun akan mengalami banyak kesulitan. Dia berjongkok dan membelah kepala kedua makhluk iblis itu, mencoba menemukan batu iblis legendaris. Sayang sekali otak mereka kosong. Sepertinya peluang menemukan batu iblis tidak tinggi. Aku harus memburu sejumlah besar makhluk iblis atau mencari orang yang mudah tertipu. Mata Gu Chen berubah menjadi hijau, dan indera ilahinya meluas ke segala arah. Dia memutuskan untuk memburu peserta ujian lainnya. Akan lebih mudah untuk merebut batu iblis dari mereka. Karena fisiknya yang tersembunyi, penilaiannya lebih rendah daripada Long Yun dan Yusu, jadi dia harus meningkatkan nilainya dengan cara apapun. Ada aura yang familiar. Tidak lama kemudian, Gu Chen merasakan aura yang cukup familiar. Dia berpikir sejenak dan diam-diam mendekatinya. Di atas gundukan pasir, seorang pemuda memesona berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Di depannya tergeletak mayat selusin makhluk iblis. Seperti yang saya duga, mereka cukup mudah diajak berurusan. Pemuda itu tak lain adalah Yusu dari suku Meraj. Dia bertemu dengan gelombang binatang buas iblis segera setelah berteleportasi ke sini, jadi dia menyerang dan membunuh mereka semua. Saat ini, selusin makhluk iblis itu masih hidup. Pikiran mereka baru saja dihancurkan oleh teknik ilusi yang digunakannya, dan mereka jatuh ke dalam koma yang dalam. Jika aku ingin mengumpulkan batu iblis sebanyak mungkin, memburunya adalah cara yang paling tidak efisien. Untungnya, aku sudah punya caranya. Dia tersenyum, dan seluruh tubuhnya menjadi transparan. Dengung-dengung-dengung. Saat tubuhnya berubah menjadi transparan, serangga aneh yang menyerupai lalat capung terbang keluar dari tubuhnya. Mereka terbagi menjadi sekitar selusin kelompok dan menggali ke dalam kepala binatang iblis di tanah. Ketika semua lalat capung telah keluar dari liangnya, tubuhnya pun memudar dan menghilang sepenuhnya. Selusin lebih makhluk iblis yang tadinya jatuh ke tanah, bangkit satu persatu dan tertawa kecil. Fisik abadi binatang iblis ilusi agungku memungkinkanku untuk membagi pikiranku menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya. Dengan binatang-binatang iblis ini sebagai titik awalnya, aku akan memperbudak planet ujian ini. 12 makhluk iblis itu berbicara serempak, dan mata mereka bersinar dengan ambisi yang besar. Kemudian, selusin makhluk iblis itu berpencar dan menuju ke kejauhan. Menarik. Di tempat yang tidak disadari Yusu, Gu Chen diam-diam berjalan keluar dari balik gundukan pasir dan mengamati para kembarannya pergi dari kejauhan. Gu Chen merasakan aura yang familiar di dekatnya. Dia tidak menyangka itu adalah Yusu dari suku Meraj. Mengingat Yusu baru saja diteleportasi ke sini dan belum memiliki batu iblis yang diinginkannya, Gu Chen berencana untuk pergi. Namun, dia tidak menyangka akan melihat Yusu menampilkan teknik yang tak dapat dipahami di saat berikutnya. Kemana perginya tubuh utama pria ini? Apa yang sedang dia coba lakukan? Saat Gu Chen merenung, cahaya perak memancar di salah satu lengannya, dan serangga iblis pemakan langit terbang keluar dari tubuhnya. Ikuti mereka dan laporkan kepada saya setiap saat. Gu Chen memberi perintah dan menempelkan kesadarannya pada serangga iblis pemakan langit agar dia bisa mengamati kemana Yusu pergi. Sementara itu, dia terus bergerak ke arah yang dituju Yusu. Dalam setengah hari berikutnya, Gu Chen menemukan beberapa kultivator dan batu iblis, dan dia mencoba mencari mereka beberapa kali. Sayangnya, tingkat kemunculan batu iblis terlalu rendah. Setelah bekerja keras selama setengah hari, dia hanya berhasil menemukan satu. Yang satu ini dijatuhkan oleh binatang iblis yang dia bunuh sendiri. Para kultivator yang dia temui semuanya orang-orang malang, dan mereka bahkan tidak mendapatkan satu pun batu iblis setelah bekerja keras selama berhari-hari. Hal ini membuat Gu Chen menyadari bahwa persyaratan 100 batu iblis sama sekali tidak sedikit. Dengan terlalu banyak biksu dan tidak cukup bubur, persaingan di planet ujian pasti akan sangat ketat. Selama setengah hari itu, Gu Chen juga memperhatikan pergerakan Yusu di antara serangga iblis pemakan langit, dan dia menemukan beberapa hal menarik. Dia memperhatikan bahwa sekitar selusin binatang iblis yang dikendalikan oleh Yusu terus-menerus mencari teman. Setiap kali mereka bertemu dengan seorang teman, seekor lalat capung akan terbang keluar dari kepala binatang iblis asli dan masuk ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk iblis yang mereka temui pun berhasil dikendalikan. Dengan laju seperti ini, jumlah binatang buas iblis yang dikendalikan oleh Yusu terus meningkat.
Jadi itulah yang dia rencanakan. Apa batasan kemampuannya? Mata Gu Chen berkilat. Jika tebakannya benar, Yusu mungkin sedang berusaha mengendalikan binatang buas iblis. Dengan begitu, dia akan memiliki pasukan, dan akan jauh lebih mudah baginya untuk merampok kandidat lain atau berburu batu iblis sendiri. Namun, Gu Chen penasaran dengan batas kemampuannya. Tubuh utama pihak lain telah lenyap di depan matanya, berubah menjadi begitu banyak lalat capung. Mungkinkah lalat capung itu mengambil alih tubuh binatang iblis tanpa batas? Jika memang demikian, maka kekuatan ilusi agung Suani-Suani Immortal Fisik sungguh menakutkan. Jika kemampuan ini diperbesar, itu mirip dengan metode pria bertopi bambu untuk menciptakan miliaran klon. Itu juga mirip dengan metode yang saya gunakan untuk merasuki serangga iblis pemakan surga. Ini layak dipelajari. Ketertarikan Gu Chen pada Yusu semakin meningkat. Karena itu, dia mengirimkan lebih banyak serangga iblis pemakan langit untuk mengikutinya. Bab 786. 10 hari kemudian, di sebuah sudut planet percobaan, Gu Chen dan Long Yun bertemu. Saudara Gu, bagaimana hasilnya? Long Yun tersenyum getir. Gu Chen tidak berbicara dan mengeluarkan total 6 permata berbentuk iblis. Kurang lebih sama, keberuntunganku lebih baik daripada kakakku. Long Yun mengeluarkan 7 permata berbentuk iblis. Keduanya saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Dalam 10 hari ini, aku telah membunuh ratusan binatang iblis, dan pada akhirnya, aku hanya mendapatkan 3 permata berbentuk iblis. 4 lainnya direbut dari 2 peserta ujian. Tingkat kemunculan permata berbentuk iblis ini benar-benar sangat rendah. Long Yun tak kuasa menahan tawa. Berdasarkan efisiensi ini, akan bagus jika mereka hampir tidak bisa mengumpulkan 100 orang setelah 3 bulan. Di mana Long Ao dan yang lainnya? Apakah kau bertemu mereka? Gu Chen lebih tenang daripada Long Yun dan menanyakan keadaan yang lain terlebih dahulu. Aku belum bertemu mereka, kalau tidak, kami pasti sudah bersama. Namun, melihat situasinya, bahkan kami berdua saja kesulitan untuk berkumpul, apalagi mereka. Berdasarkan perkembangan ini, jumlah orang yang akhirnya lolos seleksi prajurit surgawi tidak akan banyak. Long Yun menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita cari mereka dulu, gumam Gu Chen. Aku juga berpikir begitu. Jika kita semua bisa berkumpul dan membentuk tim, lalu menemukan sarang binatang iblis untuk dikepung dan dimusnahkan, kita mungkin bisa mendapatkan panen yang relatif besar. Long Yun berkata, lalu alisnya berkerut. Sayangnya, planet percobaan ini terlalu besar, dan planet-planet lainnya terus berpindah tempat. Tidak mudah untuk menemukan mereka. Gu Chen tersenyum tipis. Saudara Long, menurutmu bagaimana aku menemukanmu? Bukankah kita bertemu secara kebetulan? Long Yun terkejut. Gu Chen tidak menjelaskan lebih lanjut, dan kilatan hijau tetap terpancar dari matanya. Setelah memasuki zona perang selama sebulan, Gu Chen, Long Yun, Long Ao, Long Fang, dan 10 kultivator barbar lainnya akhirnya berkumpul. Semuanya, keluarkan permata berbentuk iblis yang kalian miliki dan lihat berapa banyak yang kita kekurangan. Long Yun berkata, dan semua orang mengeluarkan hasil panen mereka dari bulan ini. Total ada 11 orang. Orang yang memiliki batu sihir paling sedikit hanya memperoleh 10, dan orang yang memiliki paling banyak memperoleh lebih dari 80. Orang itu adalah Gu Chen. Selama sebulan terakhir, meskipun Gu Chen sedang mencari teman-teman barbarnya, dia tidak berdiam diri saja. Dia sering memburu binatang buas iblis dan peserta ujian lainnya. Keberuntungannya dalam 20 hari terakhir jauh lebih baik daripada 10 hari pertama. Pada akhirnya, ia memperoleh lebih dari 80 batu ajaib. Dilihat dari waktunya, ia pasti akan lulus ujian. Selain dia, Long Yun juga telah mengumpulkan lebih dari 70 orang, dan kemenangan pun berada dalam genggamannya. Selain mereka berdua, Long Fang dan Long Ao masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh jika mereka ingin lulus penilaian dengan lancar. Berdasarkan situasi saat ini, kita hanya bisa mengambil risiko dan mencari sarang binatang iblis untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan panen besar. Long Yun tersenyum getir. Sebagai pemimpin kelompok barbar, dia harus memikirkan cara untuk membantu para barbar lainnya melewati seleksi prajurit surgawi. Tidak semudah itu. Makhluk-makhluk iblis itu sangat cerdas. Jika mereka menyadari bahwa mereka bukan tandingan kita, mereka akan segera melarikan diri. Akan sangat sulit bagi kita untuk membunuh mereka semua dan mengumpulkan batu-batu ajaib. Jika kita bertemu dengan kawanan yang terlalu besar, kita mungkin dalam bahaya. Long Fang menganalisis. Dia sudah mempertimbangkan metode ini sebelumnya. Faktanya, banyak peserta ujian di planet percobaan melakukan hal yang sama. Banyak orang yang tidak saling mengenal bahkan bekerja sama untuk memburu sejumlah besar makhluk iblis. Namun, tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Jika kau ingin memburu sejumlah besar makhluk iblis, aku punya tempat yang bagus untuk dikunjungi. Saat semua orang sedang berdiskusi, Gu Chen berkata sambil menyeringai jahat. Di kamp patroli prajurit surgawi di zona aman planet percobaan. Apa yang kau katakan, anak meraj monster itu hebat sekali. Apakah Anda yakin tidak salah? Setelah mendengar laporan dari prajurit surgawi yang bertanggung jawab atas area patroli, beberapa pemuji tiba-tiba berdiri dengan takjub. Masalah ini benar adanya. Selama sebulan terakhir, Yusu telah menggunakan semacam sihir untuk menguasai beberapa sarang besar binatang buas iblis. Jumlah total binatang buas iblis yang berada di bawah kendalinya setidaknya 500.000. Dilihat dari tujuan Yusu, dia tampaknya berencana menggunakan pasukan ini untuk menyapu seluruh planet ujian.
Banyak peserta ujian telah dikalahkan olehnya, tetapi kita tidak tahu bahwa dialah yang berada di baliknya. Yang lebih buruk lagi adalah ada terlalu banyak makhluk iblis. Tidak mudah bagi orang-orang kita untuk menyelamatkan para peserta ujian yang terjebak tepat waktu. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir banyak peserta ujian akan kehilangan nyawa mereka. Prajurit surgawi yang sedang berpatroli tampak tak berdaya. Sejak planet percobaan didirikan, mereka jarang sekali menghadapi situasi sesulit ini. Bagaimana mungkin Yusu bisa mengendalikan begitu banyak binatang buas iblis? Dia baru berada di tahap menengah Dewa Langit, bukan? Seorang pemuji merasa sulit untuk mempercayainya. Seharusnya itu adalah kemampuan dari fisik abadi lalat ilusi agung. Fisik abadi di peringkat fisik Alheaven memiliki banyak kemampuan luar biasa. Dalam keadaan tertentu, mereka dapat melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan, kata pemuji utama dengan ekspresi muram. Karena dia bisa mengendalikan begitu banyak binatang iblis, seharusnya itu sudah lebih dari cukup baginya untuk menyelesaikan penilaian. Mengapa dia mempermasalahkannya begitu besar? Tanya pemuji lain dengan bingung. Apakah kau perlu bertanya? Anak Yusu itu sangat ambisius. Dia ingin memecahkan rekor planet uji coba ini. Pemuji utama sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia menyadari bahwa pihak lain adalah pembuat onar. Dia ingin memecahkan rekor. Apakah kita akan membiarkan dia terus seperti ini? Ekspresi para pemuji berubah. Jika mereka membiarkan pasukan binatang iblis pihak lain terus bertambah besar, hal itu dapat menyebabkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Kita harus menghentikannya. Jika tidak, sejumlah besar peserta ujian mungkin akan meninggal, dan sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi. Pemuji utama mondar-mandir sejenak sebelum menggertakkan giginya. Tapi jika kita melakukan itu, bagaimana kita akan memberi nilai pada Yusu ini? Para pemuji lainnya mengangkat masalah yang rumit. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, monster meraj pasti akan keberatan. Lagi pula, Yusian sedang berada di planet ujian sekarang, dan orang tua itu tidak pernah mudah untuk dipuaskan. Sederhana saja, kita akan memberinya tempat pertama dalam seleksi ini. Dia akan mendapatkan 3 kali lipat, 5 kali lipat skor dari peringkat kedua. Pemuji utama berpikir sejenak, karena pihak lain mampu menimbulkan keributan sebesar itu, seharusnya tidak masalah memberinya nilai seperti ini. Itu juga bagus, kita bisa menghindari banyak masalah. Ayo kita lakukan itu. Para pemuji semuanya mengangguk. Mereka ditempatkan di planet percobaan ini sepanjang tahun, dan mereka tidak ingin terlalu banyak masalah terjadi. Demi stabilitas, ini adalah metode yang sangat tepat. Menurutku, membiarkan dia terus membuat masalah bukanlah ide yang buruk. Bagaimana menurutmu? Ada banyak harimau yang mengintai dan naga yang tersembunyi di planet ujian ini. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar di kamp militer. Wus! Para pemuji menoleh serempak, dan ketika mereka melihat sosok yang duduk malas di sudut, ekspresi mereka berubah drastis. Bab 787. Di padang pasir yang luas, terdapat pasukan hitam yang menelan gunung dan sungai seperti badai. Setelah diamati lebih dekat, terdapat banyak sekali makhluk iblis di dalamnya, yang masing-masing tampak mengerikan dan ganas. Ratusan kultivator berlari panik di sekitarnya dengan rasa takut di mata mereka. Apa yang terjadi? Apakah semua makhluk iblis di planet percobaan ini telah bersatu? Bagaimana kita bisa lulus ujian seperti ini? Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Mengapa prajurit surgawi tidak mengambil tindakan apapun? Para kultivator merasa cemas. Mereka yang terlalu lambat akan ditenggelamkan oleh pasukan binatang buas iblis, dan tidak akan terdengar suara sama sekali. Saat pasukan itu lewat, mereka telah berubah menjadi tulang-tulang putih yang terkubur di bawah hamparan pasir kuning yang tak berujung. Dalam keadaan seperti itu, semua kandidat di planet uji coba diliputi rasa takut yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa telah terjadi perubahan yang tidak biasa dalam ujian tersebut. Dengarkan baik-baik semuanya. Jika kalian ingin hidup, serahkan semua batu iblis yang telah kalian kumpulkan. Jika tidak, hanya akan ada satu hasil. Saat para kultivator panik, pasukan binatang iblis tiba-tiba berbicara bersamaan. Suara mereka bergema hingga puluhan ribu kilometer jauhnya. Apakah makhluk-makhluk iblis itu telah dikendalikan? Siapa yang melakukan ini? Bagaimana mungkin mereka melakukan hal seperti itu? Tak lama kemudian, semua kultivator menyadari bahwa bukan para binatang buas yang telah bergandengan tangan, melainkan sebuah rencana jahat. Mereka semua merasa ngeri. Bagaimana mungkin mengendalikan 1,5 juta makhluk iblis? Mungkinkah seorang ahli raja surgawi telah muncul dalam ujian ini? Banyak kultivator diliputi keraguan, yang gradually berubah menjadi keputusasaan. Tepat pada saat ini, planet uji coba ini telah dikendalikan oleh Lord Yusu, talenta surgawi dari monster ilusi. Satu-satunya cara agar kau bisa lulus ujian adalah dengan menyerah. Selama kau menyerah kepada Tuan Yusu dan bersumpah untuk mengikutinya sampai mati setelah kau menjadi prajurit surgawi, Tuan Yusu mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi dan memberimu tempat untuk lulus ujian. Kesembilan kultivator dari Mirage Monsters mulai berteriak di planet tempat ujian, mempromosikan Yusu dan menyebabkan kehebohan besar. Bakat surgawi para monster ilusi. Sialan, dilihat dari nada bicaranya, apakah dia mencoba menjebak kita semua? Jika kita bergandengan tangan, kita mungkin bisa mengalahkannya. Beberapa kultivator sangat marah sehingga mereka tidak mau menyerah dan bergabung bersama. Yusu ini pasti sangat kuat untuk bisa mengendalikan pasukan sebesar itu. Keluarga Mirage Monster juga merupakan keluarga bangsawan. Bukan tidak mungkin mereka menyerah kepada mereka. Orang bijak akan pasrah pada keadaan.
Lebih baik bergabung dengannya daripada terbunuh. Ada juga kultivator oportunis yang memilih untuk tunduk. Jika mereka bergabung dengan kubu pihak lain, mereka akan bisa menjadi prajurit tingkat surga. Di masa depan, mereka akan memiliki dukungan yang baik. Oleh karena itu, di bawah intimidasi mengerikan Yusu, seluruh planet tempat uji coba itu terpecah menjadi dua faksi hanya dalam waktu 5 hari. Satu faksi menyerahkan batu ajaib yang mereka peroleh dengan susah payah dan bergabung dengan pasukan binatang iblis, sementara faksi lainnya bergabung dan melancarkan beberapa gelombang serangan terhadap pasukan binatang iblis. Monster Mirage itu cukup licik. Mereka memerintahkan para kultivator yang telah menyerah kepada mereka untuk menyerang para penyerbu. Kedua pihak bertarung sengit, dan pasukan binatang iblis menuai keuntungan. Karena air pasang yang terus naik, Monster Mirage telah menangkap sejumlah besar batu berbentuk iblis setiap harinya. Kakak Yusu, kau pasti akan memecahkan rekor planet percobaan ini dan mengguncang seluruh galaksi bintang Bima Sakti. Di tengah-tengah pasukan binatang iblis, para murid monster ilusi memandang gunung batu iblis. Pesta perayaan telah dimulai lebih awal, dan mereka semua sangat gembira. Saya khawatir para penguji akan keberatan dan mencoba menghentikan saya, tetapi tampaknya mereka telah menyetujui apa yang saya lakukan. Memang benar bahwa Ancient Heaven merekrut yang terbaik dari yang terbaik. Duduk di tengah-tengah para murid monster Mirage adalah seekor binatang iblis yang sangat tinggi. Ia memegang secangkir anggur lezat dan berkata dengan bangga. Setiap hari, pasukannya bertambah besar, dan dia memecahkan rekor di planet percobaan ini. Ketika batas waktu 3 bulan tiba, dia akan menjadi orang pertama yang melakukannya sejak berdirinya planet percobaan ini. Dia baru saja menjadi prajurit surgawi, tetapi dia telah mengguncang seluruh istana surgawi kuno. Dia telah menyiapkan masa depan yang gemilang untuk karir resminya. Dia akan menggunakan ketenaran besar ini untuk maju dengan gemilang di istana surgawi kuno. Dia yakin bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi jenderal surgawi lebih cepat daripada kakek buyutnya. Para kandidat di planet-planet uji coba semuanya menyerah ketika melihat kita. Sayang sekali kita belum menemukan kaum barbar, kalau tidak kita pasti sudah memberi mereka pelajaran yang berharga. Yu Zitao, yang telah dikalahkan oleh Long Ao dalam ujian 5 pintu, mencibir. Yusu mengangkat alisnya ketika menyebutkan kaum barbar, dan dia teringat Long Yun, yang peringkatnya bahkan lebih tinggi darinya dalam peringkat fisik Al-Heaven. Huff, fisik abadi harimau buas apa itu? Bagaimana bisa dibandingkan dengan fisik abadi lalat ilusi agungku? Aku penasaran siapa yang membuat peringkat fisik Al-Heaven, tapi aku akan membuktikan bahwa fisikku adalah yang terkuat di dunia suatu hari nanti. Yusu menyatakan dengan bangga, dan para murid dari Mirage Monster semuanya menggemakan kata-katanya dan menyanjungnya. Tiba-tiba, keributan terjadi di pinggir barisan pasukan binatang iblis, dan orang-orang di tengah barisan mendengarnya. Apa yang sedang terjadi? Yusu membanting cangkirnya dan berdiri dengan kilatan dingin di matanya. Saat ini, di tepi pasukan 500.000 binatang iblis, sebuah tim kandidat baru saja gagal dalam serangan mendadak mereka dan mundur dengan panik. Mereka dikejar oleh banyak binatang iblis dan kandidat yang telah menyerah. Di kejauhan, terdapat sekelompok besar kandidat yang memandang pasukan dengan cemas. Mereka tidak berani maju, tetapi mereka juga tidak mau menyerah, dan mereka berada dalam dilema. Kita kalah. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain menyerah pada seleksi prajurit surgawi. Para kultivator yang lolos dengan luka parah merasa putus asa. Di hadapan Yusu yang perkasa, mereka secara bertahap kehilangan semua kepercayaan diri mereka. Mereka hampir saja lolos dari kepungan pasukan binatang iblis ketika mereka melihat 11 orang berjalan perlahan ke arah mereka berbaris. Di antara 11 orang ini, 10 di antaranya memegang tombak atau tombak panjang. Kulit mereka yang berwarna perunggu, tubuh yang tegap, dan aura yang tak terkalahkan semuanya berbicara banyak tentang identitas mereka. Mereka adalah sekelompok prajurit dari suku barbar. Di surga kuno, mereka dikenal karena keberanian dan kemampuan bertarung mereka, dan mereka tidak pernah menyerah kepada musuh mereka. Di tengah-tengah 10 prajurit suku barbar itu berdiri seorang pemuda berjubah putih. Rambutnya hitam pekat seperti tinta, dan penampilannya tampak berwibawa. Ia bahkan tidak mengeluarkan senjata, dan selalu ada senyum acuh tak acuh di wajahnya. Saudara-saudara Taois, lari. Kita bukan tandingan bagi monster Mirage dan pasukan binatang iblis. Para kultivator mengira bahwa tim suku barbar datang untuk memperkuat mereka, dan mereka segera mengingatkan mereka sebagai tanda terima kasih. Baiklah, kamu boleh istirahat dulu. Kami akan pergi selanjutnya. Gu Chen, yang berjalan di tengah, tersenyum dan melewati banyak kultivator. Puci, Bam. Bab 788. Melihat hal ini, banyak kultivator yang melarikan diri dipenuhi rasa syukur, tetapi pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Semuanya, jangan maju lebih jauh. Pasukan binatang iblis telah mencapai total 500.000. Kekuatan tempur Yusu terlalu menakutkan. Benar, orang-orang pengecut itu sudah bergabung dengan tim Yusu. Jika kita maju sekarang, kita akan mencari kematian. Kerumunan orang berusaha membujuk mereka agar berhenti, tetapi ke-11 orang itu tidak berhenti. Mereka terus maju menuju pasukan. Long Yun, Long Ao, Long Fang. Mata para prajurit barbar itu berkobar dengan semangat bertempur. Mereka tidak mengenal rasa takut. Sebelum mereka datang, mereka telah berdiskusi dan memahami betapa kuatnya musuh itu. Saat ini, tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur. Jeritan.
Jeritan melengking terdengar dari pasukan di depan mereka. Setelah itu, 500.000 binatang iblis dengan cepat membentuk formasi persegi dan bergerak dengan tertib. Melihat ini, para kultivator pengkhianat menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap sosok yang perlahan terbang keluar dari pasukan. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Hehe, Long Yun, aku tidak menyangka kau berani datang ke sini hanya dengan 11 orang. Sosok itu mendekat dari kejauhan. Itu adalah makhluk iblis yang luar biasa besar. Dia berbicara dalam bahasa manusia, dan suara itu jelas milik Yusu. Mendengar itu, Long Yun tidak berkata apa-apa. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengarahkan tombak di tangannya ke Yusu, menunjukkan tekadnya. Yusu tidak marah. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya ke 10 orang yang tersisa, termasuk Gu Chen. Long Yun, lihatlah bawahanmu. Bagaimana mereka bisa menandingi pasukanku? Aku punya saran untuk kalian pertimbangkan. Selama kalian menyerah dan tunduk kepadaku, aku akan membiarkan kalian bersebelas lulus seleksi prajurit surgawi. Jika tidak, begitu dia selesai berbicara, 500.000 makhluk iblis itu tiba-tiba berbicara serempak. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. 500.000 makhluk iblis itu mengatakan hal yang sama secara serentak, membuat kulit kepala seseorang terasa kebas. Anak nakal itu, dia terlalu sombong. Pada saat itu, jauh dari medan perang, pemimpin tua suku barbar mendengar kata-kata Yusu dan matanya menjadi gelap. Di sampingnya, sekelompok besar tetua yang telah mengantar junior mereka ke planet percobaan berkumpul. Mereka sangat tidak puas dengan keributan besar yang disebabkan oleh Yusu. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, bahkan jika mereka berada di zona aman, bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya? Oleh karena itu, hampir semua orang memperhatikan pertempuran ini dan melihat 11 orang berjalan menuju pasukan binatang buas iblis. Bersikap sombong itu sia-sia. Yusu cukup kuat untuk mendominasi planet ujian ini. Tidakkah kau lihat bahwa para penguji tidak keberatan? Yusian tidak jauh dari patriark tua dan memasang senyum jahat di wajahnya. Dia melakukan ini karena dia ingin membuktikan kepada orang lain bahwa waktu tubuh ilusi besar lalat capung lebih baik daripada waktu tubuh harimau. Alasan dia melakukan ini adalah untuk membuktikan kepada semua orang bahwa fisik abadi lalat ilusi agung lebih kuat daripada fisik abadi harimau buas. Apa-apaan? Dari waktu. Banyak tetua yang lebih berpengalaman angkat bicara pada saat itu, dan mereka sangat tidak puas. Namun, selain menjaga ketertiban dan tidak membiarkan mereka mengganggu penilaian, para prajurit surgawi di depan mereka tidak peduli dengan hal lain dan memilih untuk tetap diam. Para penguji bertingkah aneh. Apa yang terjadi? Mata pemimpin tua itu berkedip. Dasar orang barbar tua, aku sarankan kau memberitahu Long Yun untuk menarik pasukannya dan menyerah. Jika tidak, akan memalukan jika ada korban jiwa. Yusian terus mengejek pemimpin tua itu, karena tahu bahwa dia tidak bisa ikut campur dalam tindakan Long Yun dan yang lainnya. Kurasa kau buta. Kau bahkan tidak bisa membedakan siapa yang berkuasa di sini. Pemimpin tua itu mengkritik dengan dingin. Dia memandang Gu Chen, yang berdiri di tengah kelompok 11 orang itu, dari kejauhan dengan penuh harap. Dia adalah seorang pria yang telah memperoleh warisan Jenderal Surgawi Mandul segera setelah memasuki bintang terpencil. Bahkan Tuan Tang Ning memperlakukannya secara berbeda. Dia menantikan untuk melihat apa yang akan dilakukan Gu Chen. Maksudmu? Mata Yusian menyipit. Dia akhirnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di medan perang, Yusu baru saja meneriakkan agar Long Yun menyerah. Pada saat itu, dia adalah penguasa tak terbantahkan dari bintang uji coba ini, dan dia merasa bangga atas keberhasilannya. Sejumlah besar peserta ujian yang menyaksikan dari jauh langsung berkeringat dingin. 11 orang melawan pasukan 500.000 orang. Bagaimanapun mereka memikirkannya, itu seperti memukul batu dengan telur. Yusu, kurasa kau keliru tentang satu hal. Long Yun akhirnya angkat bicara menghadapi kesombongan Yusu. Apa yang salah dari saya? Yusu terkejut. Mereka bukan bawahan saya, mereka adalah rekan-rekan saya. Selain itu, saya bukanlah pemimpin kelompok ini. Saat Long Yun berbicara, dia menoleh untuk melihat Gu Chen. Mereka datang ke sini karena kepercayaan mereka pada Gu Chen. Gu Chen membutuhkan waktu 1 bulan untuk mengumpulkan mereka semua dan memberitahu mereka rencananya. Meskipun rencana Gu Chen terlalu gila dan berisiko, mereka telah melewati hidup dan mati bersama. Karena itu, mereka memilih untuk mempercayainya dan mengikutinya ke sini. Yusu sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menatap Gu Chen. Jadi, maksudmu orang ini adalah pemimpinmu? Long Yun, apa ada yang salah dengan kepalamu? Kau pikir fisik abadi harimau barbarmu tidak bisa dibandingkan dengan fisik abadi biasa yang bahkan tidak bisa diberi peringkat. Tatapan mata Yusu dipenuhi dengan rasa jijik dan amarah. Hari ini, dia ingin membuktikan bahwa fisik abadi lalat ilusi agung lebih unggul daripada fisik abadi harimau barbar. Adapun para noble lainnya, tak satu pun dari mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Long Yun tidak berbicara lagi. Tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, Gu Chen perlahan berjalan maju, menjadi pusat perhatian seluruh area. Sebelumnya, kamu bilang aku mendapat 50 poin karena aku hanya bisa mendapat 50 poin, dan kamu mendapat 50 poin karena skor tertinggi hanya 50 poin, kan? Gu Chen berkata dengan tenang. Di matanya, pasukan berjumlah 500.000 orang tampaknya tidak mampu membangkitkan emosi sedikit pun dalam dirinya.
Ya, memang benar aku mengatakan itu. Apa aku salah? Yusu mencibir. Senyum tipis teruk di bibir Gu Chen. Kau benar, tapi seharusnya aku yang mengatakannya padamu. Hah, aku tidak menyangka kamu akan begitu sombong. Mengapa suku abadi terpencil memilih orang bodoh sepertimu sebagai penerus mereka? Yusu tertawa histeris. 500.000 binatang buas iblis itu meraung serempak, suara mereka memekakkan telinga. Lihatlah situasinya dengan jernih. Aku punya pasukan sebanyak 500.000. Ada 500.000 diriku. Di bawah kendalinya, 500.000 binatang iblis berubah wujud menjadi dirinya, menyebabkan banyak kultivator merinding ketakutan. Lalu bagaimana jika Anda memiliki 500.000 pasukan? Aku masih bisa membunuhmu. Tatapan mata Gu Chen dipenuhi rasa jijik yang mendalam saat dia perlahan mengangkat kedua tangannya. Mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan, dia mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke kehampaan. Bab 789. Gu Chen mengayunkan lengannya seperti elang yang terbang melintasi langit saat ia menghantamkannya dengan keras. Boom, boom, boom. Dengan kepalan tangannya sebagai pusatnya, riak-riak tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Pada saat ini, seolah-olah ribuan tentara dan kuda telah menginjak-injak tanah, menyebabkan gempa bumi dahsyat yang mengguncang seluruh planet percobaan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya saling terkait di sekelilingnya seperti bunga yang mekar dan layu, membentuk gelombang gravitasi mengerikan yang menghantam pasukan berjumlah 500.000 orang di depannya. Seketika itu juga, medan Gaia menjadi kacau dan seluruh planet bergetar. Apa yang sedang terjadi? Wow! Gelombang kejut menyapu para kultivator pengkhianat itu. Seolah-olah mereka disambar petir, mereka memuntahkan seteguk darah dan tubuh mereka terlempar tak terkendali ke udara. Sebuah medan Gaia tak terlihat telah menyapu mereka ke langit, dan bahkan pasir kuning di tanah pun tersapu ke udara seperti naga. Apa-apaan ini? Teknik keabadian macam apa ini? Yusu menatap pemandangan di hadapannya dengan terkejut. Dia memperhatikan bahwa riak yang terlihat telah muncul di kehampaan dalam radius 10.000 li. Kemanapun riak itu lewat, baik para kultivator maupun binatang iblis di bawah kendalinya, mereka semua memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke langit. Seolah-olah gelombang pasang raksasa muncul di antara langit dan bumi, menyapu semua orang ke angkasa. Rasa bahaya yang kuat membuncah di hati Yusu. Brengsek, bunuh dia. Yusu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bukannya mundur, dia malah maju menyerang. Ratusan ribu binatang buas iblis menyerbu kelompok Gu Chen yang berjumlah 11 orang sambil menahan medan kekuatan. Ini adalah pertama kalinya Gu Chen menggunakan teknik ini tanpa menahan diri sejak ia menyempurnakan teknik rahasia surga kedua di bintang ke-8. Tujuan utama dari teknik rahasia ini adalah untuk menyebabkan dua bintang bertabrakan. Meskipun Gu Chen masih belum mampu melakukan itu karena tingkat kultivasinya saat ini, kekuatan yang dapat ia kerahkan sudah sangat besar. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya mengubah gravitasi planet percobaan tersebut, menyebabkan lautan musuh kehilangan pijakan. Namun, itu masih belum cukup. Melihat pasukan yang menyerbu ke arahnya, Gu Chen memperlihatkan senyum dingin. Dengan sekali gerakan tangan, sebuah pagoda kuning bertingkat 18 muncul di telapak tangannya. Pagoda bercahaya kuning langit adalah artefak ilahi yang sangat kuat yang merupakan sumber gravitasi. Gu Chen memperolehnya dari ras surgawi Yue. Di tangannya, kekuatan pagoda ini jauh melampaui kekuatan tetua ras surgawi Yue. Bangkit! Gu Chen mengangkat telapak tangannya, dan pilar cahaya kuning tebal menyembur keluar dari menara ember. Pilar itu melesat ke langit dan melesat keluar dari planet percobaan. Apa yang kamu inginkan kali ini? Dengan susah payah, pasukan Yusu akhirnya berhasil mengatasi gaya gravitasi dan menyerbu. Namun, saat mereka mendekati Gu Chen, tekanan dahsyat tiba-tiba menghantam mereka seperti gelombang pasang. Satu demi satu binatang iblis langsung hancur menjadi bubur berdarah akibat gaya gravitasi. Setelah munculnya pagoda bercahaya ember, medan gaya di planet percobaan ini menjadi semakin rumit. Di beberapa tempat, binatang iblis tersapu ke langit, tenggelam oleh pasir kuning yang mengikutinya, dan akhirnya berubah menjadi bola. Di tempat lain, binatang iblis kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun karena gravitasi, dan beberapa binatang iblis bahkan menghancurkan diri sendiri. Saat ini juga, gemuruh, gemuruh. Bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas planet percobaan. Ini adalah hujan meteor mengerikan yang jatuh dari langit, menutupi medan perang tanpa pandang bulu. Tidak. Yusu berusaha tegar saat menyaksikan malapetaka itu terjadi. Dia menyaksikan meteor-meteor menghantam tanah dan kobaran api yang dihasilkannya menenggelamkan pasukannya. Lalu dia menatap Gu Chen di kejauhan, dan ekspresi di matanya berubah. Seolah-olah dia sedang menatap iblis. Ayo, saatnya merampok. Setelah melakukan semua ini, Gu Chen berbalik dan berkata kepada Long Yun dan yang lainnya. Di dalam medan kekuatan kacau yang telah ia ciptakan, hanya dia dan 10 orang barbar itu yang tidak terpengaruh dan dapat menampilkan kekuatan asli mereka. Jadi, kaulah yang memanggil hujan meteor terakhir kali. Long Yun menarik napas dalam-dalam sambil mengingat pertama kali dia melihat Gu Chen turun ke bintang terpencil. Kakak Gu, kau sungguh luar biasa, kan? Long Ao benar-benar tercengang. Pemandangan di depannya tidak bisa lagi digambarkan sebagai teknik keabadian. Ini adalah bencana, bencana. Membunuh, bunuh para bajingan suku Meraj itu. Pada saat itu, pasukan yang disebut-sebut terdiri dari 500.000 binatang buas iblis itu terlempar ke langit oleh gaya gravitasi atau hancur menjadi bubur daging oleh meteor.
Mereka yang masih hidup terombang-ambing naik turun karena gaya gravitasi, tidak mampu menunjukkan bahkan 10% dari kekuatan mereka. Semua prajurit barbar seketika merasa seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Mereka bergegas ke medan perang dengan tombak di tangan dan mulai menuai buah kemenangan dengan penuh semangat. Kamusu, mati. Long Yun tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi. Dia melayang ke langit dan langsung menemukan binatang buas iblis terbesar. Seluruh planet tempat percobaan itu berlangsung bergetar saat meteor menghantam tanah. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Anak nakal dari klan Desolate Immortal itu. Yuxian memandang pasukan yang runtuh dengan cepat di kejauhan. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan matanya memerah. Beberapa saat yang lalu, kemenangan sudah di depan mata. Namun di saat berikutnya, lawannya telah melepaskan teknik abadi yang begitu menakutkan. Tidak hanya pikiran Yuxian yang terguncang hebat, para tetua dari berbagai cabang surga kuno juga tercengang melihat medan perang yang kacau balau itu. Apakah itu keturunan dari Jenderal Surgawi yang terpencil? Dia sebenarnya sangat kuat. Kupikir Yusu sudah cukup kuat. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang lebih mendominasi lagi. Banyak tetua yang terguncang. Sejumlah besar peserta ujian di pinggir medan perang bahkan lebih terkejut. Cepat lari. Jika tidak, kita akan ikut terlibat. Brengsek, mengapa ada begitu banyak monster dalam seleksi prajurit surgawi tahun ini? Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Sejumlah besar peserta ujian melarikan diri dengan panik. Awalnya, beberapa orang ingin memanfaatkan kekacauan itu untuk mencari keuntungan. Namun, begitu mereka memasuki medan kekuatan yang kacau, mereka bahkan akan kehilangan kendali atas tubuh mereka. Siapa yang berani merebut makanan dari mulut harimau? Oleh karena itu, semua orang hanya bisa terus melarikan diri, berharap mereka bisa lolos dari neraka Asura itu. Ini buruk. Setelah pertempuran ini berakhir, berapa banyak makhluk iblis yang dibangkitkan di planet percobaan akan hilang. Berapa tahun yang dibutuhkan bagi mereka untuk pulih? Para penguji, termasuk penguji yang telah memeriksa fisik Gu Chen dan yang lainnya, memandang medan perang yang kacau dari kejauhan. Saat ini, mereka merasa sedih dan cemas. Yusu telah melampaui ekspektasi mereka. Dia adalah seorang pembuat onar. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pemuda dari suku abadi terpencil itu juga sama. Terlebih lagi, dia telah bertindak lebih jauh. Dia telah memanggil langit yang dipenuhi meteorit untuk menyerang planet percobaan. Apakah dia mencoba menghancurkan planet itu? Keributan yang dia timbulkan terlalu besar. Itu adalah pembantaian, sama sekali mengabaikan konsekuensinya. Sebagai perbandingan, meskipun metode Yusu ampuh, metode tersebut jauh lebih lembut daripada metode Gu Chen. Apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, planet percobaan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Sejumlah besar makhluk iblis mati setiap detiknya. Para penguji menatap penguji utama dengan hati yang sedih. Mereka telah bekerja keras untuk mengelola tempat ini selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka tega melihatnya hancur seperti ini? Tuan Tang Ning sudah berbicara. Kita hanya bisa terus menonton. Kita hanya bisa berharap bahwa anak laki-laki bernama Gu Chen itu tidak akan membuat terlalu banyak keributan. Ketua penguji mau tak mau melirik tenda-tenda di kejauhan. Ia menghela napas panjang dan berdoa dalam hati. Para prajurit suku barbar menyerbu medan perang. Mereka bagaikan harimau yang menerkam kawanan domba, melahap musuh-musuh mereka dengan ganas. Long Yun bahkan mulai bertarung dengan binatang iblis terkuat yang pernah dirasuki Yusu. Tubuhnya bergetar dengan darah dan ki. Bab 790. Bunuh dia, bunuh orang ini, dan semuanya akan kembali normal. Beberapa monster meraj bergegas ke sisi Gu Chen meskipun ada gaya gravitasi, mencoba membunuhnya dan menghilangkan medan gaya kekacauan. Sayangnya, Gu Chen bahkan tidak sempat melirik mereka sebelum mereka tersedot ke langit oleh kekuatan hisap yang dahsyat dan terkubur hidup-hidup dalam bola yang terbuat dari pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya. Sudah waktunya. Gu Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa medan perang berada dalam kekacauan total. Bahkan para penguji dan prajurit surgawi yang mengawasi medan perang pun tidak dapat mendeteksi trik kecilnya, dan dia tersenyum penuh kemenangan. Lalu, di mana letaknya? Penglihatan Gu Chen berubah menjadi hamparan hijau yang luas. Dia melihat bahwa di medan perang ke segala arah, banyak binatang iblis yang telah kehilangan kemampuan bertarung diselimuti cahaya hijau. Serangga iblis pemakan langit membuka mata hijau mereka lebar-lebar, seolah-olah mereka adalah inkarnasinya, tergeletak di tanah. Meskipun kekuatan Yusu tidak buruk, Gu Chen sejak awal tidak pernah memperhatikannya. Dia hanya tertarik pada fisik abadi lalat ilusi agung miliknya. Ditambah dengan fakta bahwa dia perlu menyelesaikan penilaian ini, Gu Chen mengizinkannya melakukan apapun yang dia inginkan selama sebulan. Yusu menggunakan tubuh abadi lalat ilusi agung untuk mengendalikan binatang buas iblis dan memperluas ukuran pasukannya. Dia pikir dia telah melakukannya dengan sempurna, tetapi dia tidak tahu bahwa Gu Chen telah mengamati dengan dingin dari samping sepanjang waktu. Dalam sebulan terakhir, Gu Chen telah mengirimkan sejumlah besar serangga iblis pemakan langit untuk mengamati setiap gerak-gerik Yusu, dan dia menjadi semakin tertarik pada tubuh abadi lalat ilusi agung miliknya. Secara lahiriah, dia berusaha untuk lulus ujian, tetapi dia memiliki rencana lain dalam pikirannya. Dia ingin merebut tubuh abadi lawannya. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami tubuh abadi lalat capung ilusi agung, dia menyadari bahwa itu akan sangat berguna baginya. Pertama-tama, kemampuan untuk membelah pikirannya mirip dengan kemampuan pria bertopi bambu. Dengan kemampuan ini, dao jiwanya akan semakin meningkat, dan peluangnya untuk mengalahkan pria bertopi bambu akan bertambah.
Manfaat lainnya adalah setelah memperoleh kekuatan tubuh abadi, kecepatan pemurnian giok jiwa iblis kuno akan meningkat pesat. Dengan mempertimbangkan manfaat praktisnya, Gu Chen diam-diam telah membuat rencana untuk hari ini selama sebulan terakhir. Dia tidak ingin orang lain mengetahui tentang kemampuan tubuh abadi tanpa nama untuk mencuri kemampuan orang lain, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa hal ini tidak akan terungkap saat dia menyerang Yusu. Oleh karena itu, pada akhirnya, dia menemukan metode seperti itu untuk menciptakan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan begitu, tidak akan ada yang menyadari apa yang telah dia lakukan. Dari kelihatannya, rencana itu tampaknya berhasil. Bahkan Yusu, yang memiliki banyak kembaran, kesulitan memahami apa yang sedang ia coba lakukan. Sebelumnya, Gu Chen telah memerintahkan serangga pemakan surga iblis untuk melacak lalat merah yang telah dipisahkan oleh Yusu. Saat ini, lokasi cahaya hijau di medan perang adalah targetnya. Gu Chen berpura-pura menyerang musuh dengan santai dan dengan cepat tiba di samping seekor binatang buas. Binatang buas iblis ini terus-menerus berjuang di bawah tekanan gravitasi. Ia memperlihatkan taringnya kepada Gu Chen, tetapi tidak mengatakan apapun. Gu Chen melirik Yusu, yang sedang bertarung dengan Long Yun di langit, sambil berpikir. Lalu dia menatap binatang-binatang iblis lain yang telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Reaksi mereka jauh lebih buruk dari biasanya. Sepertinya meskipun fisik abadi Bian ilusi agung ini dapat terpecah menjadi jumlah yang tak terhitung, yang sangat meningkatkan jangkauan kendali Yusu, doppelganger lainnya hanya dapat menerima perintah sederhana dalam keadaan darurat. Gu Chen bergumam dengan sedikit kekecewaan di matanya. Dilihat dari 500.000 binatang iblis yang berbicara serempak, meskipun Yusu dapat mengendalikan sejumlah besar boneka, kesadaran semua boneka tersebut tersinkronisasi. Salah satunya adalah kesadaran utama, sementara boneka-boneka lainnya menerima perintah sederhana. Ini berbeda dengan pria bertopi bambu. Miliaran kembaran pria bertopi bambu semuanya memiliki kesadaran penuh. Dibandingkan dengan Yusu, mereka berkali-kali lebih kuat. Lupakan saja, membandingkan orang ini dengan pria bertopi bambu saja sudah terlalu berlebihan baginya. Fisik abadi Bian ilusi agung ini tetap akan sangat membantu saya. Gu Chen bergumam. Dengan jentikan jarinya, dia membunuh binatang iblis di depannya. Melihat bahwa makhluk iblis itu tak bergerak, tangan Gu Chen menyentuh mayatnya, matanya dipenuhi rasa cemas. Di bintang kegelapan, ketika dia menyentuh mayat Yue Qing, dia merasakan kekuatan garis keturunan dari fisik Dewa Wang Wen. Sejak saat itu, berbulan-bulan telah berlalu, dan dia belum bertemu dengan Immortal Fisik atau God Fisik lainnya. Karena itu, dia tidak dapat menguji keefektifan Nameles Immortal Fisik. Meskipun Long Yun juga memiliki fisik abadi, dia adalah teman Gu Chen. Karena itu, Gu Chen tidak bisa menggunakannya sebagai kelinci percobaan. Situasi yang dihadapinya berbeda dari sebelumnya. Dia melihat Yusu terpecah menjadi serangga-serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan mata kepala sendiri, jadi dia tidak yakin apakah membunuh salah satu kembarannya saja sudah cukup untuk mencuri kemampuannya. Kekuatan abadi di dalam tubuhnya mulai beredar sesuai dengan teknik kenaikan abadi. Gu Chen membuang semua pikiran yang mengganggu dan fokus pada penginderaan. Tidak lama kemudian, dia merasakan secercah kekuatan dari kepala mayat makhluk iblis itu. Suara mendesing. Dia segera menariknya keluar dan mencubitnya dengan kelima jarinya. Dia menemukan bahwa itu adalah lalat capung putih tembus pandang. Gu Chen sedikit menyipitkan matanya dan langsung meremasnya hingga meledak. Bang! Saat lalat capung itu mati, ia langsung berubah menjadi bola cahaya putih dan melayang tenang di telapak tangan Gu Chen. Kekuatan garis keturunan dari sang ilusionis agung Bi, An, fisik abadi. Wajah Gu Chen dipenuhi kegembiraan. Dia merasakan perasaan yang sama seperti saat dia mencuri tubuh Dewa Wang Wen. Namun, kekuatan garis keturunan ini terlalu lemah, seperti secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang terbakar. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Gu Chen langsung menyerap bola cahaya putih ini. Bola cahaya itu menembus tubuhnya dan akhirnya memasuki nebula 9 warna di dantiannya. Yuan Shen dalam pikiran Gu Chen segera memancarkan seberkas cahaya putih, yang meneranginya. Kekuatan immortal fisik dari Great Illusion My Fly memang unik. Meskipun aku bisa memahami kemampuannya secara kasar dengan mengekstrapolasinya, itu tetap tidak sebaik jika aku menerimanya secara langsung. Aku butuh lebih banyak kekuatan garis keturunan immortal fisik. Mata Gu Chen berkilat saat dia menatap binatang buas iblis lainnya di kejauhan. Saat ini, kesadaran utama Yusu berada di dalam tubuh seekor binatang iblis alam abadi surga dan bertarung melawan Long Yun. Dia tidak menyadari bahwa kekuatan garis keturunannya sedang dimurnikan dan diserap sedikit demi sedikit. Gu Chen berjalan menuju binatang buas iblis lainnya. Dia ditakdirkan untuk menjadi pemenang terbesar dalam seleksi yang kacau ini. Setengah hari kemudian, hasil pertempuran secara bertahap pun ditentukan. Sebagian besar makhluk iblis sudah mati. Selain Yusu, semua monster meraj lainnya telah ditangkap oleh kaum barbar. Kekuatan para kultivator dari kedua ras tidak jauh berbeda, tetapi monster meraj tidak dapat bergerak sedikit pun di dalam medan kekuatan kacau dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Tentu saja, mereka sudah pasti akan binasa. Di langit, pertempuran antara Long Yun dan Yusu juga akan segera berakhir. Tombak Long Yun menembus tubuh binatang buas itu, menyebabkan Yusu meraung kesakitan. Melihat pasukannya telah runtuh, Yusu mengeluarkan raungan panjang penuh kemarahan. Dengung-dengung-dengung. Seketika itu juga, serangga capung merayap keluar dari kepala binatang buas iblis yang tak terhitung jumlahnya di medan perang dan berkumpul ke arahnya.